kita lihat, saya mengutip dari Ali bin Abi Thalib, bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena ia hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Apa sih zaman sekarang kita ini? Nah, sebelum pandemi itu, kita sudah mendengar kata-kata blended learning. Ini sangat heboh sekali. Hampir semua institusi pendidikan tuh berlomba-lomba untuk melakukan blended learning. Nah, ketika pandemi, blended learning ini, yang segi online-nya ini makin menuntut kita untuk melakukan ke online ini. Nah, zaman yang sekarang kita hadapi ini, terutama anak didik kita itu, tidak lepas dari internet. Kita lihat, ini hasil survei bahwa dari populasi Indonesia yang 268 juta orang itu, pengguna handphone itu sekitar 133%, pengguna internet 56%, pengguna media sosial itu 56%, media sosial memakai mobile phone itu sekitar 48%. Sehingga sebenarnya penggunaan internet di Indonesia itu masih sekitar 56%. Dan ini sebagian besar adalah anak-anak sekolah. Nah, sosial media yang paling banyak digunakan di kita yaitu YouTube. Makanya anak-anak kecil di kita sekarang pasti kalau ditanya cita-citanya, kalau zaman kita dulu kan pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, profesor. Kalau sekarang pengen jadi YouTuber dengan Atta Halilintarnya, banyak lah. Nah ini sebenarnya kesempatan bagi guru untuk menjadi YouTuber juga dalam masa pandemi ini. Nah, guru jangan kalah dengan YouTuber-YouTuber yang lain, gitu. Sehingga siswa ini tidak hanya menonton Atta Halilintar, tapi juga menonton gurunya menjadi YouTuber dan isinya itu jauh lebih bermanfaat bagi kita. Kemudian WhatsApp. WhatsApp ini juga menduduki posisi kedua sebagai media sosial yang paling banyak dipakai di negara kita. Ada Facebook dan Instagram gitu. Dari banyaknya itu, kita lihat penggunaan komputer di sekolah. Ini hasil survei dari Ruang Guru, saya mendapatkannya dari Ruang Guru. Frekuensi penggunaan komputer di sekolah itu, yang tidak menggunakan itu sebanyak 18%. Di kelas yang menggunakan komputer 22%, di laboratorium 18%, di kelas dan laboratorium 13%. Dari 10 guru itu sudah menggunakan komputer. Sehingga di presentasi penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan di Indonesia itu masih yang bisa komputer itu dengan belajar sendiri. Sehingga mungkin nanti pengambil kebijakan juga bisa memperhatikan ini supaya yang 7% dari guru yang belum bisa itu dapat menggunakan komputer. Dilihat dari data ini, sebenarnya Indonesia itu masih kurang dalam penggunaan komputer dalam proses pembelajaran. Padahal potensi untuk menggunakan terutama internetnya itu sangat besar sekali. Realita di sekolah, mungkin saat ini tidak terlalu ya, tapi beberapa sekolah, termasuk sekolah anak saya, handphone itu tidak boleh dibawa ke sekolah. Ataupun kalau handphonenya bisa dibawa ke sekolah, itu tidak boleh dipakai. Dikumpulkan di gurunya atau di piket gitu. Padahal handphone ini bisa menjadi salah satu sumber dalam pembelajaran. Tapi di sekolah, beberapa sekolah kita itu malah tidak boleh dipergunakan. Kemudian pandemi ini menyebabkan harus adanya transformasi guru dari teacher pedagogi menjadi teknologi drive learning. Jadi menjadi pembelajar berbasis teknologi. Mau tidak mau kita harus melakukan ini. Walaupun tidak ada pandemi, seorang guru itu sekarang dituntut untuk menjadi guru yang berbasis teknologi. Mau tidak mau harus berubah seperti itu. Nah, platform yang dipakai dalam pembelajaran daring yang sudah bekerja sama dengan Kemdikbud itu adalah Rumah Belajar, Google, Ruang Guru, Sekolahmu, Kelas Pintar, Jenius. Jadi banyak sebenarnya. Ini yang bekerja sama. Kita juga bisa memakai platform lain yang tidak bekerja sama. Contohnya, kita lihat di sini. Pembelajaran daring itu ada dua, sinkronis sama asinkronis. Yang sinkronis itu bisa berupa video call, voice call, itu bisa kita pakai Skype, Zoom, Google Meet, WhatsApp, Webex. Cuma di sini tantangannya harus kalau sinkronis itu harus mempunyai jaringan internet yang stabil.
baik itu gurunya juga siswanya. Kemudian pembelajaran daring asinkronus itu bisa modul daring, voice over presentation, penayangan rekaman pembelajaran, video pembelajaran, itu bisa kita pakai lewat Clipper, Kahoot, Edmodo. Di sini tidak harus mempunyai jaringan internetnya stabil, dan siswa juga bisa menyesuaikan gaya belajar dia, kecepatan belajar dia itu bisa disesuaikan kalau memakai asinkronis ini. Menurut saya di Indonesia ini masih lebih cocok untuk memakai pembelajaran daring asinkronis. Kenapa? Karena melihat dari jaringan internet kita yang belum terlalu bagus dan belum merata. Yang plus minus penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi keunggulannya itu, guru itu dapat membuat siswa lebih paham tentang pembelajaran karena banyak media-media yang bisa diakses memakai teknologi. Contohnya video yang paling sederhana di YouTube. Kemudian siswa bisa lebih tertarik karena lebih bervariasi ketika menggunakan teknologi. Kemudian mengajar di mana saja. Seperti daring itu saya bisa mengajar sambil ngomong anak, sambil gendong anak itu masih bisa mengajar dengan adanya daring ini. Kemudian mempermudah administrasi. Jadi sekarang banyak sistem administrasi. Kalau di kita itu saking banyaknya sistem sampai saya sendiri tidak hafal itu sistem di UNES itu ada berapa jumlahnya. Karena saking banyak yang mau dari presensi, nilai, dan lain sebagainya. Tapi itu mempermudah untuk mengambil kebijakan baik bagi pengajar maupun bagi pimpinan sekolah. Kemudian memungkinkan kolaborasi antar guru. Ketika pandemi ini, ketika banyak orang untuk disuruh diam di rumah, tapi tetap bisa berkolaborasi lewat penggunaan teknologi. Kelemahannya, kemungkinan adanya pelanggaran haki. Contohnya YouTuber itulah. Banyak YouTuber yang kurang mengerti itu melanggar hak sehingga videonya di take down. Itu kita berarti harus melek tentang haki ini. Kemudian waktu mempersiapkan materi pembelajaran akan lebih lama karena perlu didesain supaya materi yang disampaikan itu sesuai dan si peserta didik itu bisa menyesuaikan gaya belajarnya dengan materi itu. Siswa mudah terdistraksi, jelas kalau ini. Jadi ketika mengakses pembelajaran, siswa akan tergoda untuk membalas chat di WhatsApp, untuk membuka YouTube, dan lain sebagainya. Kemungkinan penyalahgunaan teknologi juga. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tadi yang efek negatif dari penggunaan teknologi? Kita lihat dari perkataan Ki Hajar Dewantara. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Inilah yang harus kita lakukan sebenarnya Bapak Ibu. Jadi di sini harus ada revitalisasi orang tua. Peran orang tua sangat penting di sini ketika pembelajaran daring. Jadi orang tua itu harus membimbing dan mendampingi peserta didiknya. Ingat, setiap sekolah, setiap rumah, setiap orang menjadi guru, termasuk orang tua, dan rumah kita itu menjadi sekolah sekarang ini. Membimbing dan mendampingi peserta didik. Kemudian melaporkan hasil belajar peserta didik, baik itu kognitif, afektif, psikomotorik. Bagaimana orang tua bisa mengerti itu? Nah, itulah harus ada komunikasi dengan guru, orang tua dengan guru. Jadi guru meminta hal-hal apa, nanti orang tua yang memberikan. Kemudian menciptakan suasana rumah kondusif untuk belajar, termasuk menyediakan sarana prasarananya, dan lain sebagainya. Hambatan pembelajaran daring. Kemarin kita diramaikan pemberitaan tentang beban peserta didik yang sangat berat. Kenapa? Karena ada beberapa guru juga dosen, itu ketika pembelajaran daringnya itu hanya memberikan tugas.